Tidak semua hubungan tumbuh dari cinta atau ketulusan yang sehat. Kadang-kadang ada perasaan yang lahir dari kesepian, lalu berkembang menjadi kebutuhan untuk dipenuhi. Di video kali ini, mengisahkan seorang tante-tante yang merasa kesepian karena suaminya selalu sibuk bekerja, cuek, dan jarang ada di rumah karena urusan pekerjaan. Dari situlah, tante-tante ini merasa sangat kesepian dan tiba-tiba dia berkenalan dengan seorang pemuda yang ternyata bisa membantunya untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, bagaimanakah cerita film ini selanjutnya? Oke, langsung aja. Ini dia kisah singkatnya. Cerita film ini diawali dari seorang tante-tante bernama Bea, yang kadang-kadang bekerja sebagai PSK. Namun Bea ini bukanlah PSK profesional, karena dia sering menipu tamunya, yaitu dengan cara mengambil dompet dan barang-barang berharga milik si tamu, lalu segera pergi dari hotel. Adegan film kemudian beralih ke sebuah universitas, di mana Bea ini sebenarnya bekerja sebagai bimbingan konseling bagi para mahasiswa. Pada saat itu, Bea sedang memberikan konseling kepada seorang mahasiswi sekaligus anak tirinya bernama Erin. Karena selama beberapa bulan ini nilai-nilai Erin mengalami kemerosotan, tapi Erin gak mau mendengar nasihat Bea. Setelah keluar dari ruangan, Erin kemudian bercerita tentang ibu tirinya itu kepada dua temannya yang bernama Jenny dan Mary. Kebetulan Jenny melihat mahasiswa bernama Vincent yang bekerja sambilan sebagai seorang bartender di sebuah bar yang biasa mereka datangi. Sebagai istri yang baik, setiap malam Bea selalu siap untuk melayani suaminya bernama Jeff. Namun Jeff malah sibuk dengan pekerjaannya sebagai pemilik perusahaan asuransi. Dan saking sibuknya, Jeff sampai nggak sempat berbicara sebentar dengan putrinya sendiri. Sorry, late na ako eh. Cook your favorite pancakes. Saat kedua orang tuanya sibuk bekerja, Erin kemudian mengundang teman cowoknya bernama Buddy untuk datang ke rumah agar mereka bisa bercocok tanam. Namun sayangnya kegiatan mereka itu akhirnya ketahuan oleh Jeff, yang hari itu kebetulan aja pulang lebih awal. Di malam harinya ketika Vincent bekerja di bar, kebetulan ada seorang pria yang memesan 2 minuman, dan tiba-tiba memasukkan obat bius ke salah satu minuman yang akan dia berikan kepada Erin. Untungnya Vincent melihat kelakuan pria tersebut, jadi dia sengaja menjatuhkan minuman ke arah mereka agar Erin terhindar dari rencana jahat. Ketika Vincent akan pulang, dia kemudian melihat Erin dalam kondisi mabuk berat, hingga Vincent berbaik hati untuk mengantar Erin pulang. Sesampainya di rumah, Vincent bertemu dengan Bea yang bertanya apakah dia teman Erin. Vincent lalu menjawab kalau dia sama sekali nggak kenal dengan Erin, tapi Vincent tahu kalau mereka berdua kuliah di universitas yang sama. Saat Jeff sedang libur, Erin sebenarnya ingin sekedar mengobrol dengan ayahnya. Namun sayang, Jeff terlalu cuek dengan putrinya sendiri. Erin yang kesepian pun akhirnya datang ke apartemen Buddy dan langsung mengajaknya bercocok tanam untuk mengobati kesepiannya. Lalu pada suatu ketika, Bea memanggil Vincent ke ruangannya untuk membicarakan tentang beasiswa dan pekerjaan Vincent sebagai bartender di bar. Ternyata Bea ingin menawarkan pekerjaan tambahan kepada Vincent, yaitu menyuruh Vincent agar mengawasi Erin jika datang ke bar dan melaporkan semua kegiatan Erin. This will be a secret between the two of us. I want you to report to me all the details. Sesuai perintah Bea, Vincent mulai mengawasi kegiatan Erin yang saat itu sedang bersenang-senang bersama Buddy, sampai akhirnya Buddy diajak pergi oleh temannya. Vincent pun lagi-lagi melihat Erin dan kedua temannya dalam kondisi mabuk berat. Jadi dia kembali berinisiatif untuk mengantar Erin pulang, walaupun Erin bersikap jutek kepadanya. Sige na, thanks. Keesokan harinya saat berada di kampus, Erin kembali melihat Vincent yang sedang bermain basket, dan jadi merasa sedikit tertarik kepadanya. Di lain hari, Erin dan kedua temannya juga bertemu Vincent yang lagi belajar di perpustakaan, dan kedua temannya menyuruh Erin untuk mendekati Vincent. Erin yang udah terbiasa dengan pergaulan bebas lalu langsung beraksi untuk mencuri perhatian Vincent, dan tanpa ragu dia juga mencium Vincent yang masih polos.
Selain itu, Erin juga memaksa Vincent untuk mampir ke sebuah hotel dan langsung mengajaknya bercocok tanam mumpung Erin belum dapat jatah dari Buddy. Semenjak hari itu, hubungan Vincent dan Erin jadi semakin dekat, dan kedekatan mereka itu ternyata dilihat oleh Bea. Bea pun kemudian memanggil Vincent ke kantornya, di mana dia merasa marah karena Vincent yang malah berpacaran dengan Erin dan belum melaporkan kegiatan Erin seperti perintahnya. You haven't been reporting to me about Erin. Karena didesak terus oleh Bea, Vincent akhirnya melapor kalau Erin hanya minum-minum bersama temannya dan gak pernah melakukan hal yang aneh-aneh dengan pria manapun. Sebenarnya Vincent ingin berhenti menjadi mata-mata, namun Bea tetap aja memaksanya dan menyuruh Vincent agar melapor setiap seminggu sekali. Hindi naman po sa ganun, ma'am. To report to me once a week. Saat Jeff mengajak keluarganya makan di restoran, Erin kemudian datang mengajak Vincent untuk mengenalkan Vincent kepada ayahnya. Namun Jeff ternyata nggak suka kalau putrinya udah berpacaran. Jadi Jeff akhirnya bertanya tentang latar belakang Vincent dan dari mana keluarganya berasal. Tell us about yourself. Anong background mo? Walaupun mengetahui Jeff nggak suka sama kehadirannya, Vincent akhirnya menjawab kalau dia berasal dari keluarga miskin dan sang ayah bekerja sebagai seorang mekanik. Selain itu, Vincent juga bercerita kalau kuliahnya berasal dari beasiswa. Dan di malam hari, dia harus bekerja sebagai bartender untuk menyekolahkan ketiga adiknya. Tatay ko mekaniko. Ang nanay ko housewife. Isang background na bagay ko yung anak ko. Begitu pulang ke rumah, Erin terlihat bahagia karena akhirnya dia mendapatkan perhatian dari ayahnya. Erin pun kemudian memuji Vincent yang udah membantunya. Dan saking senangnya, mereka berdua malah bercocok tanam di sembarang tempat yang akhirnya dilihat dan direkam oleh Bea. Keesokan harinya, Bea kembali memanggil Vincent ke kantornya dan merasa marah karena Vincent malah bercocok tanam dengan Erin di rumah mereka. Vincent lalu mengaku kalau dia jatuh cinta kepada Erin. Namun Bea langsung memperingati Vincent kalau Erin telah memanfaatkan kepolosannya demi mendapatkan perhatian dari ayahnya. Using you to take her dad's attention. Just make sure na hindi ka mahahalata. Lalu pada suatu malam, Bea tiba-tiba mendapatkan seorang tamu yang suka bermain kasar dan menamparnya sebelum sempat kabur dari kamar. Gara-gara kejadian itu, Bea mengalami memar di wajahnya, sehingga malam itu dia langsung menelpon suaminya dan mengatakan kalau dia nggak bisa pulang dengan alasan pekerjaan. And we had a lot of issues to discuss. Ketika Vincent berenang di rumah Erin lalu mendapat telepon ayahnya yang akan tugas keluar kota selama beberapa hari. Dan hal itu membuat Erin sangat marah, sampai-sampai dia mengusir Vincent dari rumah. Erin yang kecewa pun akhirnya datang ke rumah Buddy. Dan dia malah berkumpul dengan teman-teman Buddy selama berhari-hari, yang ternyata merupakan pecandu narkoboy. Sementara itu, Bea yang belum bisa pulang ke rumah, kemudian menyuruh Vincent datang ke hotel untuk menemaninya. Namun Bea berbohong kalau dia telah ditampar suaminya sampai memar. Bea yang merasa kesepian pun akhirnya memanfaatkan kepolosan Vincent dan merayu Vincent untuk bercocok tanam. Begitu Bea pulang ke rumah, dia mendapat kabar dari para asisten rumah tangga kalau Erin belum pulang selama 3 hari. Dan Bea bisa menebak kalau Erin pasti berada di rumah Buddy. Hari itu juga Bea lalu mengajak Vincent untuk menjemput Erin di rumah Buddy. Namun Vincent malah dikeroyok sampai babak belur. Hingga para polisi akhirnya menyerbu rumah Buddy dan terpaksa menembak Buddy yang mencoba melawan. Setelah mengantar Vincent ke rumah sakit, Bea jadi merasa terkejut karena suaminya udah pulang tanpa kabar. Pada saat itu, Bea tiba-tiba mendapat telepon dari dekan di universitas. Tapi karena Bea sedang di kamar mandi, Jeff lah yang akhirnya menjawab telepon. Dan dekan itu bercerita tentang insiden penggerebekan rumah Buddy. Ng drug raid sa condo this morning. Setelah Jeff menutup telepon, dia lalu iseng melihat galeri ponsel Bea, yang ternyata berisi foto-foto Vincent dan video Vincent dan Erin yang lagi bercocok tanam. Keesokan harinya, Bea mengunjungi Vincent di rumah sakit
dan Jeff yang sengaja mengikuti istrinya akhirnya mengetahui kalau Bea menyukai Vincent. Bea yang merasa malu atas insiden yang menyangkut nama Erin, kemudian datang ke kantor dekan untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Di sisi lain, Erin akhirnya mendapati kalau dirinya sedang hamil, dan dengan santainya dia melapor kepada ayahnya yang tentu aja merasa sangat marah. Akibat kejadian ini, Jeff lalu memaksa Erin untuk menikah dengan ayah dari bayi tersebut. Tapi Erin nggak bisa memastikan apakah Buddy atau Vincent yang telah menghamilinya. Jeff pun mengatakan kalau dia nggak mau punya cucu di luar nikah, jadi dia memaksa Erin untuk menikah dengan Vincent, karena kenyataannya Buddy udah meninggal. Pakakasalan mo ang ama ng... Setelah Vincent keluar dari rumah sakit, Jeff akhirnya segera mengadakan upacara pernikahan bagi Erin dan Vincent. Di sisi lain, Jeff berencana untuk mengirim Vincent dan Erin untuk hidup di luar negeri, karena dia mengetahui kalau Bea menyukai Vincent. Have you ever asked her kung ano ang gusto niya? Mengingat Jeff selalu sibuk bekerja, Bea yang nggak tahan lalu mengatakan kalau dia juga akan meninggalkan Jeff, karena Jeff nggak pernah meluangkan waktu demi keluarga. Di waktu yang sama, mereka tiba-tiba mendapat kabar kalau Erin telah kabur dan meninggalkan sebuah surat bagi ayahnya. Setelah kejadian itu, keluarga Jeff akhirnya jadi berantakan dan gak ada satupun orang yang tinggal di rumahnya. Sejak saat itulah, Bea menekuni pekerjaannya sebagai PSK, dan dia juga sering mengajak Vincent untuk ketemuan dan bercocok tanam di hotel. Ya, itulah dia tadi alur cerita film yang berjudul Obsession. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.